Selamat siang, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode analisis jabatan yang beranggotakan saya, Lutfiana Rafikasari, dan ketiga teman saya yaitu Rasyani Maatia, Novita Trialfagni, dan Asti Nuraini. Materi yang pertama yaitu daftar pertanyaan yang akan disampaikan oleh Saudari Rasya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode analisis jabatan yang pertama, yaitu daftar pertanyaan atau job questionnaires. Metode ini digunakan untuk menguraikan jabatan pegawai-pegawai administrasi. Pekerja kasar memandang metode ini sulit, karena kurang adanya ketelitian dalam merinci dan menilai pekerjaan mereka. Mereka juga sulit mempertimbangkan tugas mana yang paling penting dan sulit menguraikan dengan cermat urutan tugas yang mereka lakukan atau tanggung jawab yang mereka pikul. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain dengan memberikan perintah secara tertulis, mengadakan pertemuan dan wawancara perseorangan untuk menjelaskan kebutuhan akan informasi yang cermat dan terinci. Dapat juga dibentuk suatu panitia untuk membantu pegawai-pegawai secara perseorangan dalam mempersiapkan jawaban. Apabila pegawai telah mengembalikan formulir daftar pertanyaan yang telah diisi, maka formulir-formulir ini diserahkan kepada pengawas langsung untuk diperiksa dan memberikan kritik atau komentarnya, dan kemudian diperiksa lagi oleh suatu panitia khusus yang dibentuk untuk tujuan ini. Umumnya, daftar pertanyaan memuat pertanyaan mengenai kewajiban-kewajiban, tanggung jawab, kondisi kerja, dan jenis orang yang diperlukan untuk jabatan itu. Daftar pertanyaan hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan sesuai dengan tujuan analisis jabatan. Yang kedua, pertanyaan disusun secara sistematis dan teratur. Ketiga, pertanyaan singkat tetapi jelas. Yang keempat, jawaban tidak perlu panjang lebar, cukup singkat tetapi jelas. Yang kelima, tempat untuk menjawab pertanyaan cukup luas. Yang keenam, jawaban telah tersedia dan pegawai tinggal memilih mana jawaban yang tepat. Keuntungan dalam metode daftar pertanyaan ini diantaranya adanya kemungkinan untuk menyelidiki semua jabatan lebih cepat ketimbang menggunakan metode lain. Yang kedua, biayanya relatif murah, karena tidak memerlukan banyak orang. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pegawai yang melakukan jabatan itu dan kemampuannya untuk menyusun laporan jabatan. Yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan latar belakang informasi guna menganalisis jabatan yang lebih baik. Yang kelima, untuk memusatkan perhatian dari orang yang melakukan jabatan itu pada jabatannya. Yang keenam, metode ini lebih sistematis ketimbang metode lain, karena telah dipersiapkan lebih dahulu secara tertulis apa yang akan ditanyakan. Yang ketujuh, metode ini membantu pencatatan data dengan cara yang distandarisasikan sehingga menyebabkan lebih mudah mengerjakannya dan lebih mudah pula dalam menafsirkan keterangan-keterangan yang ada. Yang kedelapan, metode ini mengikut sertakan pegawai dalam program analisis jabatan dan memberikan rasa diikut sertakan sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik. Meskipun begitu, metode daftar pertanyaan ini memiliki beberapa kerugian. Di antaranya, yang pertama, metode ini hanya dapat digunakan untuk pegawai-pegawai yang dapat membaca dan menulis. Untuk mereka yang masih buta huruf, metode ini tidak dapat digunakan. Yang kedua, informasi yang diperoleh sering kurang lengkap, kurang teratur, dan kadang-kadang tidak berurutan. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan itu tidaklah mudah. Yang keempat, istilah-istilah yang digunakan untuk mengisi daftar pertanyaan mungkin bermacam-macam, sehingga sulit untuk menganalisisnya. Yang kelima, tidak ada kontak langsung antara orang yang mencari informasi dan orang atau orang-orang yang memberikan informasi. Yang keenam, penafsiran yang seragam dalam mengisi daftar pertanyaan itu sulit. Yang terakhir, bagi beberapa orang, mengisi daftar pertanyaan itu juga cukup sulit. Wawancara atau interview. Wawancara ini dilakukan dengan pegawai-pegawai pelaksana atau dengan kepala-kepala mereka.
atau dengan keduanya. Metode ini diperuntukkan bagi pekerja-pekerja kasar atau bagi pegawai-pegawai yang tidak biasa menjawab pertanyaan. Keuntungan dari metode wawancara ini adalah yang pertama, dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas ketimbang menggunakan metode daftar pertanyaan, karena apabila informasi tidak atau kurang lengkap atau jelas, dapat segera ditanyakan lagi. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang tidak dengan segera dapat diselidiki. Misalnya, pada waktu diadakan pengamatan atau metode pengamatan, jabatan yang dicari informasinya tidak dilakukan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membetulkan informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas yang diperoleh dengan menggunakan metode lain. Yang keempat, dapat diperoleh informasi dari tangan pertama atau informasi yang diperoleh dari tangan kedua dan seterusnya sering mengalami perubahan. Yang kelima, ada menghindarkan pegawai dari pekerjaan tambahan di rumah. Kadang-kadang pegawai tidak sempat mengisi daftar pertanyaan selama waktu kerja, sehingga pengisiannya dilakukan di rumah. Yang keenam, pegawai tidak perlu menguraikan jabatannya. Bagi beberapa orang, menguraikan jabatan itu tidak mudah. Yang ketujuh, dapat dihindarkan adanya salah pengertian. Misalnya, kata-kata yang tidak biasa digunakan dapat dijelaskan artinya. Lalu, ini ada kerugiannya. Kerugian yang pertama, metode ini memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak ketimbang menggunakan metode daftar pertanyaan, karena metode wawancara memerlukan lebih banyak orang untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua, apabila wawancara dilakukan oleh penganalisis jabatan atau job analysis, istilah-istilah yang sering digunakan sering kurang dapat dimengerti oleh pegawai atau pekerja, karena menggunakan istilah-istilah teknis. Yang ketiga, pegawai-pegawai yang diwawancarai mungkin merasa pekerjaannya diselidiki, sehingga mereka merasa kurang senang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang buku catatan harian atau disebut logs atau daily diaries. Dalam metode ini, pegawai atau karyawan disuruh untuk mencatat apa yang dikerjakan tiap harinya, beberapa waktu yang digunakan, terus kapan dimulai dan kapan selesai setiap tugas yang diberikan. Jadi apapun yang dilakukan dalam satu hari itu dicatat sebagai catatan harian oleh karyawan. Nah, dalam metode ini ada beberapa keuntungan menggunakan buku catatan harian. Yang pertama, pegawai mungkin akan bekerja lebih baik karena hasil kerjanya tiap hari harus dicatat dalam buku catatan harian yang kemudian diperiksa oleh atasannya. Yang kedua, metode ini dapat mengurangi waktu yang dipergunakan oleh penganalisis jabatan dalam mengadakan pengamatan dan wawancara, apabila sebelumnya sudah mempelajari buku catatan harian. Namun, di balik keuntungan metode tersebut, ada pun kerugian atau kekurangan dalam metode tersebut. Yang pertama, pada umumnya informasi yang diperoleh tidak lengkap, karena tidak memasukkan data-data lain yang diinginkan. Misalnya, data-data tentang alat-alat yang dilakukan, kondisi kerja, dan sebagainya. Yang kedua, kerugiannya yaitu metode ini memakan waktu yang lama karena harus dilakukan minimum dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, untuk catatan harian ini, menurut kelompok kami itu akan lebih kurang efisien seperti itu. Karena apa? Karena setiap apa yang dilakukan itu harus dicatat, jadi mengurangi waktu kerja dan menambah beban kerja, karena menulis itu membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengamatan atau observation. Metode ini biasanya dilakukan oleh penganalisis jabatan yang telah memperoleh pelatihan secara khusus. Metode ini tidak dilakukan sendiri, tetapi digabungkan dengan metode wawancara. Penganalisis jabatan mengadakan pengamatan terhadap tiap jabatan yang mengadakan wawancara dengan pegawai-pegawai pelaksana dan kepala mereka. Metode pengamatan merupakan metode yang paling baik untuk jabatan-jabatan sederhana dan yang sifatnya berulang. Untuk jabatan-jabatan yang sulit, sebaiknya digunakan gabungan antara metode pengamatan dan metode wawancara. Keuntungan metode pengamatan yang digabungkan dengan metode wawancara adalah
Satu, adanya keseragaman baik mengenai informasi yang dikumpulkan maupun mengenai standar yang digunakan untuk menilai kecakapan, pengetahuan, pendidikan, pelatihan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan masih banyak lagi. Yang kedua, informasi yang diperoleh lebih lengkap, lebih teliti, dan lebih dapat dipercaya. Untuk kerugian metode pengamatan, yaitu satu, sebagai metode tunggal yang tidak digabungkan dengan metode wawancara, informasi yang diperoleh kurang lengkap karena ada tugas-tugas tertentu yang mungkin tidak dimengerti oleh pengamat. Yang kedua, apabila pengamat itu dilakukan dalam waktu terbatas, misalnya sekali dalam seminggu, maka informasi yang diperoleh kurang lengkap karena mungkin ada tugas-tugas tertentu yang tidak dilakukan dan dilakukan selama diadakannya pengamatan. Yang ketiga, tidak dapat memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan rohaniah seperti inisiatif, kesanggupan menyesuaikan diri, kesanggupan pengambilan keputusan, kewaspadaan, pertimbangan, ketajaman perhatian, kesiapan mental, dan sebagainya. Yang kelima adalah gabungan metode atau combination of methods. Biasanya, seorang analis tidak hanya menggunakan satu metode analisis jabatan. Pada dasarnya, analis hendaknya menggunakan gabungan teknik atau metode yang diperlukan untuk melaksanakan suatu analisis jabatan yang efektif. Contohnya saja, dalam menganalisis jabatan tata usaha, analis mungkin memerlukan daftar pertanyaan yang dibantu dengan metode wawancara dan pengamatan yang terbatas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Salam.